Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dimas Heredita, NPM 2121020177. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ilmu negara. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk melakukan perkuliahan walaupun secara online. Salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan apa itu pengertian ilmu negara. Yang pertama, ilmu negara mempelajari negara secara umum, maksudnya pembahasan menggunakan dalil-dalil umum. Yang kedua, ilmu negara mempelajari negara secara abstrak, maksudnya dalam uraian mengemukakan negara sebagai suatu nilai. Ilmu negara dibedakan dengan ilmu tata negara atau administrasi dan ilmu pemerintahan. Kemudian sistematika ilmu negara. Ilmu negara sebagai ilmu dalam arti yang sempit yang menyelidiki negara dalam keadaan abstrak dan umum. Ilmu negara sebagai ilmu yang luas, ilmu pengetahuan yang menyelidiki negara tertentu. Ilmu pengetahuan yang penyelidikan ditujukan kepada negara dalam pengertian umum. Keterkaitan ilmu negara dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara atau HTN. Kesamaannya adalah sama-sama mempunyai objek penyelidikan berupa negara, akan tetapi hukum tata negara lebih konkret karena terikat dengan waktu. Selanjutnya, hubungan ilmu negara dengan ilmu negara dengan hukum administrasi negara atau HAN. Sama-sama mempelajari negara, perbedaannya apabila ilmu negara menyelidiki sendi-sendi pokok secara umum dan abstrak. Sebaliknya, HAN justru mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Kajian aspek-aspek tertentu mengenai hal-hal pokok negara empiris dilakukan oleh ilmu politik pada pertumbuhan berikutnya. Objek kajian ilmu politik ini menjadi ketentuan-ketentuan yang berlaku di suatu negara. Hubungan ilmu negara dengan ilmu ekonomi. Peranan seperti apa yang dimainkan dalam hal kepemilikan dan pengelolaan pemerintah di bidang ekonomi? Yang pertama itu ada namanya aliran laissez-faire. Yang kedua aliran liberalisme modern. Yang ketiga aliran konservatif modern. Yang terakhir aliran sosialisme. Selanjutnya, di samping konstitusi negara atau bangsa dan pemerintahan, dalam literatur dijumpai minimal 8 teori negara, yaitu yang pertama, teori negara korporatis. Yang kedua, teori negara strukturalis. Yang ketiga, teori negara formal. Yang keempat, teori negara kapitalis klasik. Yang kelima, teori negara Marxis klasik. Yang keenam, teori negara Bonapartis. Yang ketujuh, teori negara pluralis. Yang kedelapan, teori negara organis. Kemudian ada namanya teori negara formal. Teori ini melihat negara berbagai lembaga atau sebagai lembaga formal dengan sudut pandang normatif, yaitu yuridis. Fungsi negara dipandang sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus sebagai media artikulasi aspirasi.
Masyarakat menurut kontrak sosial telah dibuat oleh masyarakat dan negara. Kemudian teori negara kapitalis klasik. Teori ini merupakan pertentangan dengan pandangan kapitalisme klasik Adam Smith tentang pengaturan masyarakat oleh tangan yang tidak tampak. Dalam teori ini, negara dipandang sebagai organ kemasyarakatan dengan peran yang kecil. Kemudian teori negara Marxis klasik merupakan satu versi teori negara dari Karl Marx. Dalam teori ini, negara dipandang sebagai badan yang tidak mandiri dan tidak memiliki kepentingan sendiri. Negara berfungsi untuk mengelola kepentingan kaum berjois itu. Negara memainkan peran tidak penting. Kemudian teori negara Bonapartis merupakan versi lain dari teori negara Marx yang dihasilkan studinya di Perancis di bawah Louis Bonaparte. Ada suatu spekulasi bahwa negara Bonapartis ini tercipta dalam keadaan di mana kelas berjuis sudah dikalahkan dengan kelas buruh, sudah cukup kuat untuk menguasai negara. Selanjutnya teori negara pluralis. Teori ini melihat negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara. Kemudian teori negara korporatis. Menurut Kevin Passmore, gagasan korporatisme secara sederhana diartikan sebagai sebuah proses pengambilan putusan atau kebijakan yang dilakukan oleh lembaga badan yang terorganisir. Selanjutnya, teori negara strukturalis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian secara relatif, yang biasa disebut otonomi relatif negara. Dengan demikian, kemandirian negara tidak merupakan inisiatif negara, melainkan produk konfigurasi struktural masyarakat. Kemudian teori negara organis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian yang besar. Negara berperan aktif dalam mengambil kebijakan non-demokratis sehingga negara tidak melayani kepentingan umum. Pendapat ahli. Ada sejumlah pendapat yang disampaikan oleh para ahli mengenai definisi negara. Menurutnya Paulanzas, negara merupakan badan yang dominan, hegemonik, dan mandiri dalam membuat kebijakan. Menurut Anthony Giddens, negara merupakan badan yang kuat untuk menggapai tujuan jangka panjang guna melindungi sistem produksi kapitalis. Menurut Harold Jalaski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegritaskan karena mempunyai wewenang. Kemudian menurut Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Kemudian unsur-unsur negara tersebut memiliki jangkauan wilayah yang pasti, diselenggarakan dengan pemerintahan yang efektif, adanya penduduk sebagai warga negara yang tetap, kemudian untuk melakukan kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Pada masa Yunani kuno pula, pemikiran mengenai asal mula negara tumbuh bukan karena Yunani sudah terformasi sebagai satu negara yang mandiri. Bangsa Yunani tersebar di ratusan polisis, salah satunya adalah Athena. Pada masa Yunani kuno ini, khususnya di Athena, telah muncul banyak orator yang termasuk pemikir filosof seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian ada yang namanya masa-masa pada zaman Romawi kuno, yaitu para pemikir yang terkenal pada masa itu adalah Lucretius, kemudian Polybius, dan Cicero. Pada abad pertengahan, ajaran Nasrani menunjukkan dominasinya dengan menggeser pengaruh agama Yahudi
dan kebudayaan Romawi, akan tetapi ajaran Nasrani mempunyai kepedulian terhadap persoalan negara dan kepentingan politik. Kemudian teori modern mengatakan bahwa negara adalah suatu kenyataan negara terikat waktu, keadaan, dan tempat. Oleh karena itu, teori modern lebih condong kepada hukum tata negara karena membicarakan negara sesuatu yang ada. Pemikiran teori ini antara lain pendapat Cranenberg dan Luhmann. Demikianlah pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga mendapatkan pembelajaran dari materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.